Ada dua gaya hidup. Yang pertama namanya mentalitas Dionysian, yang kedua mentalitas Apollonian. Nanti kalau baca buku-bukunya Nietzsche akan banyak ketemu istilah ini. Dionysos itu dewa Yunani, dia dewa mabuk, dewa anggur. Dan bagi Nietzsche ini luar biasa, karena dewa ini adalah simbol orang yang menikmati hidupnya, orang yang tidak peduli batas, tidak sibuk melihat aturan, dinikmati apapun yang ada di hidupnya. Itu kan kayak dewa mabuk itu. Negara ini rusak ya rapopo, yang penting bisa mabuk, yang penting bisa seneng-seneng kan gitu. Itu mentalitas Dionysian. Jadi aturan norma itu monggo lah ada, kalau bisa tak jalani ya tak jalani, kalau enggak ya aku bikin aturan sendiri. Nah, itu mentalitas Dionysian. Orangnya bebas, kreatif, tidak terlalu sibuk dengan norma. Dia siap mengikuti dorongan batinnya, dorongan hidupnya. Pingin apa ya dijalani, nggak terlalu banyak pertimbangan. Itu Dionysian. Kebalikannya Dionysian itu dewa Apollo. Kalau Apollo ini dewa ilmu, dewa matahari simbolnya. Kalau Apollo dia lambang pengendalian diri, lambang ketertiban, lambang keseimbangan, lambang kesantunan, lambang aturan dan norma-norma. Jadi kalau di Nietzsche ada dua gaya, yang satu gaya bebas, kreatif, menikmati hidup, menerima hidup. Yang satu gaya bebas, gaya hidup tertib, seimbang, harmonis, mengendalikan diri, menahan diri dan seterusnya. Dua gaya yang bertolak belakang. Katanya Nietzsche, Yunani itu sebenarnya luar biasa bagus dengan mentalitas Dionysian. Itu perang Sokrates. Begitu Sokrates dan dua muridnya dan cucu muridnya datang, itu Yunani jadi Apollonian. Ini agak kebalik. Biasanya orang kan membangga-banggakan Sokrates dan murid-muridnya bahwa dia puncaknya Yunani. Justru kalau bagi Nietzsche, Sokrates dan kawan-kawan ini ngerusak Yunani. Sebelumnya orang itu bebas mikirnya, ekspresif, ngomong apa aja boleh. Kayak orang sofis, orang yang pingin apa boleh, menikmati hidupnya. Tapi begitu datang Sokrates, mulai orang diatur-atur, mulai orang diarah-arahkan. Yang gini bagus, yang gini etis, yang gini gak etis, yang gitu. Nah itu bagi Nietzsche, gaya Sokrates dengan dialektikanya ini menghancurkan manusia Yunani zaman itu. Dengan alasan rasionalitas, dengan alasan universalitas. Itu kan gaya Sokrates. Dan ini bagi Nietzsche, gaya kayak gini bikin orang gak otentik, bikin orang harus masuk ke sistem, bikin manusia tidak jadi dirinya tapi jadi kerumunan. Kalau kemarin di Kierkegaard jadi the crowd, jadi mengalir kayak air di tengah masyarakat. Jadi nggak ada uniknya. Setiap individu keunikannya nggak diakui. Ada absolutisme moral. Orang dilihat dari perangkat yang dibikin orang lain. Dan ini bagi Nietzsche tidak otentik. Jadi Sokrates ngerusak Yunani. Semakin banyak aturan, semakin manusia nggak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya, semakin nggak bisa menikmati hidupnya. Apapun jenis aturannya. Aturan itu kan selalu bikin batas kan. Ayo kalau kesini nggak boleh pakai celana pendek ya, nggak boleh pakai, kan bikin batas. Harus pakai sandal, nggak boleh pakai sepatu biar nggak lucu. Masa ke masjid pakai sepatu misalnya kan gitu. Bikin ada banyak aturan. Kalau duduk yang sopan loh, jangan melingkar. Kalau nah kan ada aturan lagi kan, padahal ya tidak ada apanya, tapi kamu bikin aturan-aturan sendiri yang menghalangi dirimu sendiri. Padahal mungkin kakimu pegel nak karu-karuan, tapi kamu melingkar diri nggak berani kan? Sambil kan agak nggak enak rasanya, nggak sopan. Nggak ada yang ngatur padahal itu, nggak ada yang marahin kamu. Kenapa kamu bisa gitu? Akalmu kamu biasakan model Apollonian. Jadi orang apa ayo menikah bareng-bareng, nggak apa-apa. Nah kan, lu ya nggak ada yang ngelarang kok. Kapan itu Jumatan itu ada jamaah yang gini diingatkan sama sebelahnya.
Biasa gini loh, Jumatan. Untung orangnya nggak tanya dalilin di, nggak boleh gini itu, harus silo itu kan nggak ada. Memang Jumatan aja, memang duduk aja kok. Ya yang penting dia duduk, nggak nongkrong, nggak biar aja. Mungkin capek kelingingan ya. Jadi akal kita terbiasa yang rasional, yang universal. Jadi kita bikin kotak sendiri. Coba lihat anak kecil itu kan, dia bebas mau ngapain aja, nyeplos apa aja dia nggak takut, ngomong apa aja dia nggak takut, dan tidak ada orang marah karena dia otentik, tidak dibikin-bikin. Kalau kamu sekarang mungkin gaya itu tapi sebenarnya bikin-bikin, jadi malah tidak otentik. Kalau hari ini kan menyebutnya pencitraan kan, wah gayanya alim, pencitraan itu biasanya tidak gitu. Dorongan jiwamu nggak ke situ, cuma ya ingin dianggap alim aja. Kalau Nietzsche tidak ke situ. Dionysian. Peradaban akan berkembang, manusia akan maju kalau mentalitasnya Dionysian. Kalau cuma Apollonian, yang ada adalah kerumunan. Orang manut aja dengan orang lain, manut aja dengan aturan, manut aja dengan kata orang dan seterusnya. Nah, ini dua jenis mentalitas ini akan bermain terus di pikiran-pikirannya Nietzsche ke belakang. Terus tentang moral, nah kunci serangannya Nietzsche kan sistem moral masyarakat modern. Jadi katanya Nietzsche, iya memang setiap orang punya horizon-horizon moral, punya pedoman-pedoman perilaku, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pas, mana yang nggak pas. Hanya saja orang salah menyikapi horizon-horizon moral yang ada dalam hidupnya. Seolah-olah kamu menganggap bahwa nilai-nilai moralitas, aturan-aturan, norma-norma hidup itu sifatnya natural, include dalam hidup kita. Padahal katanya Nietzsche, enggak. Nilai-nilai moral itu, baik, buruk itu, benar salah yang kamu jadikan pedoman hidupmu, itu bikinan manusia. Yaitu katanya Nietzsche, mungkin yang bikin bisa Plato, bisa John Locke, bisa Hegel, bisa Buddha, bisa Thomas Jefferson, bisa Yesus. Kalau tak tambah lagi mungkin bisa Nabi Muhammad. Mereka ya rawani kepoin. Nietzsche kan serangannya ke moralitas Kristen. Jadi itu sebenarnya bikinan. Tapi kamu merasa seolah-olah itu natural. Itu loh. Orang-orang itu, Plato dan kawan-kawan itu menemukan hukum moral. Padahal dia tidak menemukan, dia cuma bikin. Cuma kita menyikapinya seolah-olah ini sudah ada dan dirumuskan. Plato bisa menemukan hukum moral. Dia nggak nemu, dia cuma ngarang, bikin sendiri. Apapun jenis moralitasnya, Buddha juga begitu, Yesus juga begitu. Dan pasti ya sesuai konteksnya Yesus, sesuai konteksnya Plato, sesuai konteksnya Hegel. Karena dia bikin sesuai dirinya, sesuai perspektifnya. Hanya kita nganggapnya itu tidak dibikin tapi ditemukan, sehingga seolah-olah jadi tanggung jawab. Kalau saya manusia yang benar harus ikut itu. Padahal itu bikinannya mereka. Nah, itu Nietzsche. Terus karena dia bikinan, maka dia sifatnya tidak absolut. Boleh dikritik kalau kamu merasa nggak pas, nggak apa-apa. Wong itu perspektif kok. Kalau kamu merasa ini tidak relevan lagi, tidak nyambung lagi aturan kayak gini, tidak apa-apa. Dari siapapun itu. Kalau agama ya dari nas manapun, dari ulama manapun, kalau kamu merasa nggak cocok ya tinggal aja, wong itu bikinannya mereka kok. Itu katanya Nietzsche. Karena itu ya implikasinya kan yang tak kasih hijau itu berarti apa? Tidak ada kebenaran di luar manusia dan di luar masyarakat. Yang namanya kebenaran itu ya kebenaran versinya manusia. Wong ini ngomong tentang manusia. Kalau itu versinya manusia ya berarti kan tidak absolut. Manusianya sendiri juga tidak absolut. Dia terbatas oleh lingkungannya, oleh dunianya. Yang kedua, nilai, norma, moralitas itu kan sebenarnya tempelan. Itu kan sebenarnya semacam makna hidup yang kamu berikan pada hidupmu. Yang pertama-tama ada itu hidupnya, terus kamu kasih makna. Orang Kristen
masuk ke gereja ya mungkin dia sambil menunduk, sambil hormat, sambil takut. Aturannya begitu. Sama kayak kamu kalau masuk masjid sandalmu dicopot karena hormat. Bagi kamu dia sakral. Tapi bagi orang Kristen masjid nggak sakral. Bagi kamu gereja kan nggak sakral. Jadi kamu sopan ke gereja, kamu sopan ke masjid, kamu sopan ke itu kan sebenarnya norma-norma yang dibikin, ditanamkan padamu sejak kamu kecil. Itu makna-makna hidup yang dikasihkan oleh lingkunganmu. Ada yang rasional, ada yang nggak rasional, ada yang bisa kamu jalankan, ada yang nggak bisa, ada yang kamu sadar baru belakangan ini. Oh, dulu kok manut aja ya aku waktu kecil. Ada yang kayak gitu. Zaman saya kecil jangan nunjuk masjid kayak gini aja nggak boleh. Nunjuk. Zaman saya kecil itu kalau ada mustokonya masjid itu nggak boleh ditunjuk kayak gini, karena kalau berani nunjuk tanganmu akan melengker. Apa? Jadi keriting, apa bahasa Indonesianya? Loh itu nyoba aja nggak berani loh. Kalau melengker beneran gimana? Jadi kalau enggak, nanti kalau beneran gimana? Loh itu pinternya masyarakat menanamkan nilai moral padamu. Quran itu kan dari kertas, dari tinta, pabriknya aja kamu ngerti, pencetaknya, penerbitnya di mana. Tapi kan kamu diajari untuk ngasih makna mushaf itu sebagai sakral. Jangan macam-macam, bawahnya nggak boleh di bawah dengkul. Zaman saya kecil dulu harus ada di atasnya dengkul. Syukur-syukur kamu bawa di dada, nggak boleh satu tangan, harus di ada norma. Padahal itu ya podo, bukunya mungkin podo, bahasa Arabnya sama kayak novel-novel Arab kayak. Tapi kan pemaknaanmu berbeda terhadap dua itu. Jadi makna itu bikinan. Yang tidak muslim mungkin Quran dianggap buku biasa aja. Tapi kita, dia bermakna, dia sakral. Makanya yang seperti ini, sakral tidak sakral, moral tidak moral, itu bikinannya manusia, katanya Nietzsche. Dia bisa keliru, bisa kamu berontak, tidak harus diikuti. Karena urusan moralitas itu urusan perspektif. Siapa yang lihat, siapa yang memahami. Dan kalau itu perspektif, berarti dia pilihan. Tergantung kamu mau milih sistem moral yang mana. Kan gitu. Kalau kamu nggak percaya, sebenarnya dalam dirimu itu ada loh evolusi-evolusi moral itu, perkembangan-perkembangan. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang kamu anggap jelek. Yang dulu kamu anggap biasa, sekarang kamu anggap luar biasa. Kalau nggak percaya, kamu cermati dirimu. Dulu mungkin waktu kamu masih lugu, masih baru lulus SMA, cara berpikir masih lugu banget. Mungkin karena dulu dari pesantren, dari pondok, nonton TV raintuk, lihat koran raintuk, dengerin radio raintuk. Begitu masuk kota, kamu tiap hari istighfar. Lihat, astagfirullah. Naik bis ada orang pacaran, astagfirullah. Oleh kiri ada orang pakai rok mini, astagfirullah. Lihat temenmu di kampus, aduh astagfirullah. Iya, tadi istighfar kamu. Tapi lama-lama kan ada evolusi, ada adaptasi. Sekarang biasa kan? Kalau dulu lihat orang rok mini, astagfirullah, sekarang harus ganti. Ada evolusi, kamu nggak sadar. Kamu kan enggak pak, nilai moral itu enggak. Sekarang ada evolusi. Mungkin lingkungan yang bikin kamu jadi berubah. Dan karena itu pilihan, moralitas itu pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Dulu di kampung ada laki-laki perempuan jalan gandengan aja pegangan tangan. Besok dia jadi berita orang sak kecamatan. Rame itu cuma gandengan tangan. Hari ini tidak cuma tangannya yang digandeng, boncengan, pegangan rapet. Tidak apa-apa, tidak ada orang kaget. Pulang jam 9 malam, 10, 11 malam biasa. Ada nilai moralitas yang geser. Jadi horizon itu hanya perspektif, moralitas itu bikinan manusia, dia tidak absolut dan tidak ada kebenaran di luar manusia. Setiap itu kebenaran pasti berhubungan dengan manusia. Kalau itu berhubungan dengan manusia pasti tidak absolut. Dan kalau itu tidak absolut berarti dia sebenarnya perspektif. Dan kalau itu perspektif sebenarnya itu adalah pilihan. Kamu silahkan milih untuk ikut, atau mungkin kamu nggak milih tapi bikin sendiri moralitas yang sesuai dengan kamu. Dan dari sinilah nanti
keluar sebuah teori yang luar biasa dari Nietzsche, namanya genealogi moral. Jadi genealogi itu melacak gennya, melacak ini janjane ujungnya kemana ya. Itu berarti nyari asal usulnya. Kalau di situ, kalau di Nietzsche disebut menyingkapkan kedok, keinginan, nafsu, kebutuhan, ketakutan, harapan, yang itu ada di balik nilai yang namanya moralitas. Ketika masyarakat bikin satu sistem nilai, satu sistem moral, biasanya di situ ada dasarnya, mungkin ketakutan-ketakutan, mungkin harapan-harapan, mungkin kebutuhan-kebutuhan, mungkin naluri-naluri untuk survive. Itu biasanya jadi dasar namanya moralitas. Genealogi moral itu berarti melacak itunya dari moral. Coba dilihat kenapa sih orang Bantul itu kok begitu percayanya sama neurologi itu loh. Apakah dia memang ada apa enggak? Mungkin ada atau tidaknya tidak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah mungkin penghargaan terhadap laut, cara menyikapi laut dan seterusnya. Ada harapannya dari laut, ada ketakutannya dari laut, ada kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap laut. Maka diciptakanlah mitos-mitos, diciptakanlah simbol-simbol neurologi itu. Moralitas berarti simbolnya, isyaratnya. Yang dibalik itu ada emosi-emosinya, ada hal yang diwakilinya. Jadi moralitas itu ada yang diwakili. Tadi kamu disuruh pegang Quran, nggak boleh ditenteng pakai satu tangan. Dibalik itu ada harapannya, juga ada ketakutannya. Mungkin takut kualat, mungkin harapannya karena biar kamu hargai Quran, biar kamu letakkan dia tinggi dalam hidupmu, biar ada harapannya, ada nilainya, ada rasionalitasnya, ada objektivitasnya yang disasar dari sebuah moralitas. Jadi genealogi moral itu berarti kejar itu. Jadi kalau ada nilai apapun yang dipegangi oleh masyarakat, biasanya dia tidak akan lepas dari selubungnya. Dia sebenarnya hanya menyimpulkan harapannya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, pandangan tertentu masyarakat. Maka nilai, jangankan masyarakat kecil, dia juga punya simbol-simbol sendiri. Di sini ada pengajian Jawa, pengajian filsafat. Di masjid yang lain mungkin malah kejawen itu haram, filsafat atau pemanen haram. Loh, mereka punya sistem nilai sendiri, dan ini mewakili ideologi mereka masing-masing, mewakili keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi ternyata mana yang benar, mana yang salah itu tidak serta-merta tergantung objektivitas bahwa ini benar, ini salah, tapi itu sifatnya genealogis. Ini benar kalau ditarik kemana dulu, ini benar dari perspektif siapa dulu, selalu begitu. Jadi belajar moral itu belajar genealogi. Mungkin sering tak ceritain ada beda kontras. Misalnya saya punya dua teman dari dua daerah yang berbeda. Di teman yang satu ini ada sistem moral bahwa kalau kamu dikasih suguhan, dikasih makan harus habis. Kalau nggak habis, kamu dianggap melecehkan tuan rumahnya. Di daerah yang satu ini, kalau kamu dikasih suguhan makan, kalau dikasih makan jangan sampai dihabisin. Gawat. Kalau kamu menghabiskan makanannya, kamu dianggap rakus, dianggap geragas. Ya kan? Dua sistem nilai. Kamu terus tanya, terus yang benar yang mana? Ya dilihat dari mananya dulu. Itu namanya genealogis. Siapa yang ngomong itu sih? Masyarakat mana yang ngomong kayak gini? Dia mewakili siapa? Ada klaster masyarakat kalau yang ngomong itu kerasnya luar biasa. Ada yang lembut, marah aja kelihatan kelmak-kelmak lembut. Orang Jawa misalnya kan, nesune ra ketara. Aku ki nesu lho. Marah itu kok gitu, tapi aja ngono to, aku nesu lho. Ya wis lah. Gaya kan, style yang kayak gini ini sopan. Tapi bagi yang punya tradisi beda, nesu kok kayak gitu. Nesu itu ya langsung sikap aja, nggak perlu basa-basi. Tak pisui loh, kalau ada pisui kok tak pisui, langsung aja dipisui. Dan ada sistem moral yang berbeda. Maka
kajian yang namanya genealogi moral itu berarti kamu melacak kedok-kedok di balik simbol yang namanya moralitas. Jadi moralitas itu sebenarnya cuma simbol dari worldview-nya masyarakat. Kenapa kok FPI bisa gitu ya gaya perilaku keberagamaannya, moralitasnya ya kamu kejar. Kalau pakai Nietzsche berarti kejar secara genealogis. Apa tuntutan mereka, apa kebutuhan mereka, apa ketakutan-ketakutan mereka, apa harapan mereka, seperti apa worldview mereka. Islam itu bagi mereka apa, sementara Islam bagimu apa, Indonesia bagi mereka apa, Indonesia bagimu apa. Dan itu nanti akan kelihatan kenapa orang ini begini, kenapa orang itu begitu. Nah, kajian semacam ini namanya genealogi moral. Nah, kalau kamu nanti bikin skripsi melihat perilaku, kamu bisa pakai teorinya Nietzsche ini, genealogi moral. Oke. Itu yang di depan asumsi-asumsinya. Sekarang kita mulai masuk ke eksistensialisme ini. Kita lihat sebuah cerita namanya eksistensialisme dari Nietzsche. Ada moralitas Tuhan, ada moralitas Buddha. Moralitas Tuhan bahasa Jermannya Helden, moral. Moralitas Buddha, Herren, moral. Jadi moralitas Tuhan itu yang dimaksud ketika seseorang dia berdaulat atas dirinya sendiri, melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri, kemudian dia bertindak dalam kedaulatannya, baik dan buruk sesuai apa yang dia inginkan. Jadi dia mandiri, menentukan nasibnya sendiri, baik buruk juga dia rumuskan sendiri, dia ngatur dirinya sendiri. Itulah Tuhan. Kebalikannya Buddha. Buddha itu berarti dia tidak mandiri. Dia mau melakukan apa dan tidak mau melakukan apa, nunggu perintah atau larangan dari tuannya. Dan bagi mereka yang disebut bermoral itu ya lemah lembut, simpati, rendah hati, dan seterusnya. Sementara yang moralitas Tuhan itu, bermoral itu berarti mandiri, berani, tegas, menentukan nasibnya sendiri, itulah bermoral. Nah, jadi manusia secara umum terbagi dua ini. Ada orang yang intinya dia mandiri dalam moralitasnya, ada yang sangat tergantung dalam moralitasnya. Dan kebanyakan manusia sebenarnya moralitasnya Buddha. Yang kamu anggap baik dan buruk tidak pernah itu berasal dari dirimu sendiri, keinginanmu, tapi pasti dari luar dirimu. Mungkin dari kiaimu, dari ustadzmu, dari Quran lah, dari hadis lah, dari pokoknya selalu menurut di luar dirimu. Kebalikannya kalau Tuhan jeragan itu semua yang dia lakukan itu ya atas inisiatifnya sendiri, atas keputusannya sendiri, atas analisisnya sendiri, atas pertimbangannya sendiri. Ini dia seorang Tuhan. Dan sistem nilai, sistem moral yang dikembangkan juga berbeda. Kalau yang Buddha tadi biasanya sistem nilainya sistem nilai apa ya, nilainya Buddha, misalnya pasrah, ikhlas, tanpa pamrih, lillahi ta'ala, harmonis. Selalu itu. Jadi ini cirinya orang. Kalau bahasa Indonesia, kita harus rendah hati, jangan kemerungsung, jangan sombong, jangan tinggi hati. Selalu yang gitu-gitu yang dikedepankan. Jangan punya pamrih, melakukan sesuatu lillahi ta'ala, ikhlaslah, jangan selalu begitu. Beda sama moralitas Tuhan. Kita harus maju, kita harus menentukan nasib sendiri, kita harus banyak yang seperti ini. Dan sebenarnya ini agak rivalitas, agak pertarungan dalam hidup ini ya. Antara bagi Buddha, mentalitas Tuhan itu mentalitas arogan, mentalitasnya orang sombong. Bagi Tuhan, Buddha itu mentalitasnya orang lemah. Ya kan? Ya ini persis relasi antara juragan sama buruh gitu loh.
Buruh yang baik itu kan buruh yang manut, nggak pernah komplain, disuruh apa aja jalan, susah-susah juga ditanggung, ikhlas bantu dan seterusnya. Dan juragan yang baik kan juragan yang bisa ngatur, juragan yang merentah, juragan. Kalau juragannya lemah lembut, juragannya nggak bisa, dia tidak akan jadi juragan. Dan itu yang terjadi ketika seseorang menjalani hidupnya. Mentalitasmu tinggal dianalisis, kamu mentalitas Buddha apa mentalitas Tuan. Belum lama saya diskusi tentang poligami. Jadi ada seorang dan ada ibu-ibu yang bilang, bagi saya poligami ikut sunnah Nabi. Justru disitulah kemuliaannya perempuan. Ya kan? Padahal dia yang sengsara, dia yang ditindas, dia yang diapusi habis-habisan oleh laki-laki, tapi dia merasa justru disitulah kemuliaan saya. Oh, itu kalau ada Nietzsche diketawain. Ya seperti itu mentalitas Buddha. Jadi justru ketika ditindas, justru ketika kamu sengsara luar biasa dan kamu disuruh ikhlas, disuruh dan seterusnya, disuruh lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Orang sabar itu dhuwur kasane. Nanti sabar mesti subur, kan mesti gitu, kamu selalu dikasih nasihat-nasihat untuk ngalah. Tidak apa-apa, dunia ini penjara bagi kita. Besok di akhirat kita akan menuai panennya. Jadi wis ora iso bangkit lagi. Kalah wis ora iso menang. Dan ini mentalitas Buddha. Kalau di Indonesia bal-balan aja yang mentalitasnya kan mentalitas Buddha itu. Kalah ora apa-apa kalah. Wong ini kan cuma permainan, tapi ini ya kalah. Wong cuma permainan aja kok ngomong ini sudahlah kalah enggak apa-apa. Toh kita orang baik, biarkan mereka. Kita enggak ngejar kemenangan. Ini kan mesti ngono. Alasannya wong kalah. Jadi mentalitasnya Buddha. Rata-rata orang timur merasa inferior dari barat itu karena dia punya moralitas Buddha. Bukan pertama-tama SDM atau SDA-nya atau apanya, tapi mentalnya. Kamu berhadapan dengan bule aja kan sudah agak merasa inferior kan. Jangankan yang bule-bule, bule pinggir jalan lagi rekreasinya, kamu mendekat juga malas. Khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Harusnya kamu di sini tuh penguasa, mereka dong yang latihan ngomong bahasa Indonesia. Kok kamu yang dipaksa ngomong bahasa Inggris? Jadi kalau ada bule sekarang ngajak ngomong Indonesia aja, kalau dia nggak ngerti, harus ngerti ngomong. Ya kan? Mau di Indonesia kok menang-menangan. Kalau kita ke sana kita yang disuruh belajar bahasa Inggris. Sementara kalau mereka ke sini mereka nggak mau belajar bahasa Indonesia. Itu kan kamu diabusi. Tapi ya mana saja, kamu memang mentalitasnya ada. Ya kan? Itu yang kita nggak sadar selama ini. Ada banyak hal yang katanya Nietzsche ya, jadi budak, tapi kita menikmati kebudayaan kita, termasuk dalam hal agama. Nah, nanti ketika sistem ini jalan, mentalitas Tuan dan Buddha itu biasanya orang yang punya mentalitas Tuan itu menganggap yang punya mentalitas Buddha akan menganggap yang punya mentalitas Tuan itu sebagai orang yang bahaya, orang yang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang kurang sopan, orang yang biasanya begitu. Tidak lemah lembutnya, kamu tidak sopan ya, kamu itu biasanya begitu. Dan kenapa sih muncul mentalitas yang marah-marah pada Tuhan? Karena ini sifatnya reaktif. Jadi muncul dari rasa inferior dirinya di hadapan Tuhan.